Yaudah, yang paling bagus menurut lo apa? Parasite sih. Ih, gue gak suka Parasite lagi. Silakan tidak suka dengan opini gue, tapi menurut gue Parasite ini film keluarga yang paling terbaik buat gue. Hello Ghost. Hello Ghost tuh yang Mereka bertiga menonton Hello Ghost. Gue nonton film Korea, gue nonton ini The Old Boys. Wis, old boy man. Itu yang mana ya? Oh, Bagus. gue tahu ini tuh yang kalau nggak salah dia punya anak. Diam lu. Selamat datang di Salah Masuk Studio. Salah masuk studio. Kenapa ada wewe-nya dulu? Itu biasanya nggak ada senang, wewe. biasa. Tadi gue mau ikutan loh, kalau lu gak ada wewe-aneh. Biar seneng aja, biar seneng. Lu kan Yang nggak senang siapa? yang gak ada senang siapa emang? Gak tau, awalnya lagi gak seneng kayaknya. Gue gitu. Gue sih masanya begitu. Jangan wewe gitu ntar. Ya udah. Minta maaf. Maaf ya yuk. Nggak ke kamera juga. Ke Kamera. Maaf ya guys ya, ulang lagi deh. Enggak usah ulang. Dan kali ini kita bakal ngobrolin Korean movies. South Korean movies. South Korean Korean. movies. Emang kenapa North Korea nggak apa-apa? Emang ada? Ada sih. Ada, cuma gue gak nonton aja. Emang ada? Ada. Harusnya ada lah. Gue lupa deh, kalau nggak salah tuh dulu, ini correct me if I'm wrong, kalau nggak sutradara film Godzilla diculik ke Korea Utara buat bikin film. Seriusan. Nuh bener ada nih tuh. Jadi Kim Jong Il waktu itu belum Kim Jong Un itu terobsesi Lagi untuk sakit. Iya. Boleh. terobsesi dengan ingin bangun industri film Korea Utara. Nah dia itu menculik Shin Sang Ok di Yeah. penjara beberapa tahun, mencoba kabur tapi habis itu dipaksa untuk bikin film. Nah ini film gue nih Pulgasari. Oh, ada tuh. beberapa. Jadi kayak filmnya kayak Godzilla lihat tuh. Oh. Filmnya kayak Godzilla tuh. Crazy man, this is crazy Bikin man. kaiju. 1985. Kaiju mirip Ditarik Godzilla. atau diculik? Diculik men, lu bayangin men. Tapi kita nggak ngomongin film itu, kita mau ngomongin Korea Selatan. Korea Selatan. Film-film Korean Squad, film-film Korea Selatan, Selatan. yang kalian tonton dan kita bisa obrolin. Gitu. Ya, Dan boleh, gue yakin boleh, kalian boleh. tidak, nggak tahu, gue sih nggak se-Korea Selatan itu. Jadi mungkin gue tidak sebanyak kalian tontonan Korea Selatan. Ya. Squid Game. Benar. Nggak, kalau kita udah ngomongin Squid Game meningkat anjing, Iya, ngapain? meningkat, iya. Dari Dika. Gue dulu yang paling dikit tuh gue. Lo paling dikit, masa lo Banyak paling banget. dikit? Lu paling dikit. Banyak. Gue paling dikit. Yakin? Yakin. Yaudah. Kayaknya gue merasa gue paling dikit. Oke. Gue Oke. paling dikit. Lu nonton Squid Game kan? Nonton. Gue enggak. Oke. Enggak. Oh berarti lu Lo kalau tahu semua dia, ini tuh meme lu rame banget. Gue kan ini Chronically Online. I'm in it for the memes. Ini adalah contoh buruk ya. Tahu meme-nya nggak nonton fullnya. Iya, emang kabit meme. Jadi yang buat bilang marketing dari meme ntar orang nonton full ya. Wuh, ini ada nih. Oke, jadi Squid Game. Enggak, gue gak nonton Squid Game. Ini movie ya, berarti series nggak masuk. Squid Game nggak masuk. Oke. Apa? Iya, gue nonton ini aja Parasite sama Exhuma. Ya. Sama kayaknya ada satu lagi deh harusnya. Inilah sama kemarin No Other Choice. Iya itu Terus kan. Other Choice. gue nonton. Terus ada film ini, film Korea tentang perjuangan perempuan gitu. Lupa gue judulnya. Pokoknya dia No Other Girl. No Other Girl, ya boleh Bukan, juga. dia punya, kalau nggak salah gue lupa, suaminya itu di di rumah jaga anak apa segala macam. Terus tapi istrinya yang nyari duit, istrinya yang berantem sama, pokoknya ada konflik lah sama orang tuanya. Terus dia tiap hari pergi ke psikiater apa segala macam. Film inilah film buat buat emphasize Woman buat empowerment. buat empati ke perempuan tuh ada tuh yang perjuangannya kayak gini. Gue lupa judulnya apa. Gue nonton Coba sama- komen di bawah kalau kalian tahu. Pursuit of Happiness tapi cewek. nonton nama portal. Jauh apa? banget anjing Pursuit of Happiness tuh. Cowok kan, Tapi- berjuang. Bapak berjuang. Saking bahagia dia udah ini ya nampar orang di panggung ya. Betul. Auranya kerasa nggak? Auranya waktu dia kerasa, ngomong? iya. Bodoh amat. Yaudah, yang paling bagus menurut lo apa? Dari Exhuma, Parasite sama No Other Choice. ya. Wah susah Nah, nih. itu genre beda-beda semua tuh. Iya. Exhuma horor, Parasite thrill ya. lebih ke- Terus No Other Choice Drama thriller juga sih. Thriller juga jatuhnya. thrill jadinya. Drama surreal. Gue lebih Gimana? suka Parasite sih. Kenapa? Oke, kenapa? Ih, gue gak suka Parasite lagi. Kenapa lu? Sorry, gue nanti dimarahin. Oke. Menurut gue, silakan tidak suka dengan opini gue, tapi menurut gue Parasite overrated. Overrated. Setuju apa Oh, enggak? iya. Tapi lu dulu. Setuju. Lu setuju? Oke, lu kenapa? Apa ya, Parasite tuh ada ininya, gore-gore gitu. Boleh. Ya, Boleh. gore-gore. Oh, ada belatung ya? Kan Parasite. Enggak, belum. Enggak ada anjing. Ya, ya, Apa? Ada yang dia nimpuk batu gitu kan.
Terus iya. ada kayak apa namanya pergantian suasana dari happy terus langsung shift ke gelap itu gue suka. Oh. Kayak Patah ya? ya patah kan. Pokoknya yang mainan emosi gue suka lah. Mainan emosi. Mainin ini perasaan gue. Oh, Ini oke, lagi apa sih? Lagi seneng-seneng atau lagi thrill, lagi ngeri. Kok tiba-tiba jatuh banget ininya Karena moodnya. emang Taylornya kan patah di happy moment. Iya waktu orang ulang tahun, terus tiba-tiba yang gak apa-apa spoiler ya, yang terkurung di situ bangkit, Bangkit, nyelakain atau orang itu dikira mati kan, itu soalnya batu gede banget anjir. Iya gede Kayak nggak mungkin gak mati gitu loh. Yalah, ini batu segede gini lu bak. Lu timpuk ya kan. Lo gimana suka Parasite? Gua suka sih, gua oke lah Parasite. Kalau dibilang overrated iya, tapi emang bagus. Tapi best picture gak sih? Iya, dia Waktu itu ya? best picture waktu itu. Dan at that time stigma drama Korea kalau nggak salah ya, itu masih terkait sama girls, Iya. love, Dan- cinta-cintaan dan lain-lain. Dan film At itu that yang time. membuktikan bahwa wah Korea bisa kayak gini. Iya, gitu. walau emang sebelum-sebelumnya banyak film-film Itu yang gue gak setuju. Korea dari dulu filmnya Bagus udah ya. Udah kayak bagus. gitu. FC. AFC Taiwan anjir. sorry. Boys Before Flower itu Korea baru. Itu pun juga drama. Drama. Gitu. Lu overrated kenapa Yop? Gak suka aja, gue udah kayak ya bener template film Korea yang pada umumnya aja sih. Oh. Kayak Iya karena kalau udah banyak nonton film Korea tuh Parasite just Oh, another gitu. Oh, disturbing iya. Korean movie kan. Cuman baru pertama kalinya mungkin ya Keluar enggak maksudnya kayak bener ditayangin di bioskop Indonesia. Jadi mungkin Iya. getaway orang buat nonton film Korea. Bukan film jelek tapi karena kita udah ngelihat yang even worse than that. Oh, kayak lu pada banyak orang yang bilang Kimi no Na wa bagus. Ya. Karena Nah. sebenarnya karya Bakuto Shinkai yang lain ada yang lebih Iya, bagus. berarti belum nonton 4 cm nih orang. Gitu Iya. loh. Gua tuh belum. Belum dan gak ada di Netflix aja. Tapi apa karena Parasite juga booming juga ya di luar, jadi kayak Iya, itu ya di juga- luar Indonesia iya. kan Iya, Indonesia kan karena ada sistem iya. FOMO ngelihat yang FOMO, ini FOMO. rame baru ikutan. Tapi gue sekali lagi ya gue nggak bilang Parasite jelek. Bagus, gue juga happy nontonnya. Cuman sampai diputar ulang dengan, lo tau gak sih ada pemutaran Iya. Parasite ulang tapi Pernah. hitam putih. Biar apa? di Indo. Di Indo. Bener-bener. Buat apa hitam putih? Jujur ya kalau hitam putih Gue kalau menurut gua nggak ini. gue sih lebih ke buset gitu loh kayak. buat ini, apa? Buat apa? Lebih ke situ sih kayak. Gue yakin gak maksudnya, gue ngerti lah perasaan orang mungkin udah happy, senang sama film yang dia suka dan segala Iya. macam gue ngerti. Cuman gue jadi makin ngelihat, ya gitu loh, Iya. buat apa Iya, gitu. Kenapa kalian nunjukin film-film yang lainnya gitu ya? Lain. Ya, again mungkin ya karena emang banyak demand-nya, supply-nya Iya, ada, iya. ketemu. Tapi gue waktu itu sih, buat Agak- apa? iya. Hitam putih agak tapi aneh sih, agak aneh sih. Parasite- enjoy itu. Parasite hitam putih menurut gue nggak ada ininya sih, nggak ada. Apa? Buat apa dia? Buat Iya. apa ada hitam putih Parasite? Nggak tahu, tanya sama para sinefil yang Ya, nonton. Parasite juga modern dan timeline-nya juga modern. Buat apa? Gue yakin bisa memberikan experience berbeda. Iya. Cuman bukan buat gue, udah itu aja. Ya, mungkin. Cuma A24 yang bisa kayak gitu. Ya benar. Di benar, Lighthouse. Nih, Iya, nih, gue suka banget Singham kan. Kalau Singham diputar ulang dengan hitam putih, gue nggak nonton sih. Oh, lu nggak nonton? Iya Lu kacau. nggak nonton? Ya kacau lah, gila loh. Putih. Itu menjualnya di VFX anjir. Iya. Jadi iya, jadi kurek lah. Kalau misalnya jadi hitam ya. putih terus nanti pas setiap ada ngomong ada teks. Tung tudung tudung kayak film. Ya itu kalau memang treatment begitu beda gue tonton. Gini lagi ya. Zack Snyder yang jadi kotak aja yang 4:3 tau kan lu? Yang Snyder Cut. Snyder Cut. Iya. Itu aja gue terganggu. Kok lu terganggu? Terganggu lah, layar TV gue gede bagus. Oh, Tiba-tiba cuma kepotong kotak Iya gitu jadi doang. kayak nanggung, gue nontonnya jadi kayak tapi ya menurut gue itu malah imersif dan darknya dunia Snyder gitu ini sih. nih Jadi sinefil yang ini nih. bukan sih Gua nggak Devil, tahu sih, gua nggak bisa masuk Glazer karena- aja sih. Glazer, ya itu Iya. sinefil Glazer loh. Buat gue mah keputusan yang aneh, gue gak ngerti apa bedanya kenapa gak disesuaikan sama lu punya medium menonton gitu. Iya sih, tapi tidak terasa darknya gitu. Justru lu gagal gak sih sebagai director kalau lu dark mesti diakalin dengan cara editing sampai kayak gitu? Kalau misalnya mau diwarnain jadi nanti ujung-ujungnya jadi sama kayak yang The Failure itu tuh. Looney Tunes berwarna. Ya kan warnanya gak harus warna Iya sih, bener sih. warna apa Superman-nya apa James Gunn. Wah, enggak lah, jangan lah itu. Terus gue mau nambah satu film lagi. Apa? Yang dia detektif tapi buka toko di depannya. Apa itu namanya? Hah? Itu Korea bukan? Korea kan? Detektif buka toko. Jadi detektif mau apa namanya? Investigasi satu gerbong ya, gerbong. Oh, iya.
Iya. Oh chicken apa chicken? Fried chicken. Iya, tahu. Kan lu yang ngasih. Oh iya, gua sama dia nonton. Tapi endingnya jelek, cuy. Tapi lucu. Lucu. Sumpah itu film proses menuju ending tuh seru banget. Pas di ending, aduh apaan sih? Oh nggak rewarding. Tapi ya udah lah, nggak apa-apa. Terlalu di film lucu. Tapi sinematografinya menurut gua itu komedi banget. Jadi kadang tuh kan orang komedi dari dialog, dari ini tuh dari sinematografi menurut gua. Siapa yang berikutnya? Gua kali ya? Gua Dulu, boleh. Gua nonton film Korea, yaitu nonton yang semua dikasebutin kecuali Exuma. Gua nonton ini The Old Boys. Wis, old boy man. Itu Itu yang mana ya? wah, itu gue gak mau ngasih spoiler gini, lu nonton aja. Gini. Lu nonton The Other Choice? Oke. Lu nonton kan sama gua? Nonton. Iya. The Other Choice itu sebelumnya adalah The Old Boys. Old boys. The Old Ya, Boys. nonton aja dulu. Dan lu bakal ngerasain bener-bener apa ya, bagaimana Korea menginterpretasikan kehidupan mereka dalam film. Korea. Jadi ini Korea banget nih. Korea banget. Dan yang lebih serunya adalah, lu tau gak sih ada adegan orang berantem jalan Iya, terus? di Itu tuh originnya dari situ. The Old Boys. Dan kalau tahu sejarahnya itu tuh bukan kayak semacam visi director, tapi lebih kepada mereka nggak punya banyak Budget, waktu iya, dan dan budget. budget. Ini Lu directornya nonton sama kayak No Other Choice. Iya. Ya, Nonton. Ini lebih bagus daripada itu. sama. Oh, Bagus. Gue tahu ini tuh yang kalau nggak salah dia punya anak. Diam. Iya. Nonton Itu nih. bener kan? Iya. Iya. Ini nonton di mana? Banyak cari dah. Adalah di Lu nonton ini lu bakal bilang Parasite mah gitu pasti gitu. Lu Ada. Sumpah lu nonton itu kan. Makanya kalau nonton Old Boys nonton Parasite kayak ya gue bukan gak mengapresiasi lagi-lagi Ya. karena gue udah dapet. Parasite bagus. Kebiasaan nih Netflix sih. Apaan? Nggak ada nih. Kan available in my country. Sewa di YouTube coba. Ya Netflix tolong ya Netflix ya. Wait, jaket gua keren kan? Jaket gua keren kan? Yoi, soalnya ini adalah official merch Clean Sound X Meganeko. Buruan beli sekarang dengan memencet link yang ada di deskripsi atau tombol affiliate yang ada di video ini. Karena kalau udah habis, ya kalian nggak dapat sih. Iya, lanjut nonton videonya. Terus ini nih, kalau lu udah nonton The Old Boys dan lu suka, orang tuh suka dulu era-eranya tau gak sih, wah filmnya plot twist tau gak? Iya, plot twist. Justru tuh gue merasakan plot twist itu banyak di Korea. Oke. Kita pernah nonton bareng nih, cuman gue lupa judulnya tuh. Mana? Orang yang punya kakak, baru pindah rumah, terus tiba-tiba orang ini sadar, kok tiba-tiba satu keluarga gue aneh, gue doang yang waras. Oh, apa itu? Nah, Oh iya, itu. itu juga bagus kan? Itu bagus. Apa itu? Nah itu Shit. plot twist Korea tuh gila men. Iya. Terus yang akhirnya Iya. Gue nonton sama lu, cuma kita lupa judulnya kan. aduh lupa judulnya itu bagus. Pokoknya orang pindah rumah sekeluarga, terus perlahan-lahan dia sadar, kok orang sisi rumah gue nih semua anggota keluarga gue kok aneh. Kecuali dia. Kecuali dia. Kayak gak semuanya beda. Kayak kakaknya kan cacat kaki kiri. Tiba-tiba kok cacatnya pindah kaki kanan. Oh, that's interesting. Kayak ibarat kayak di setting gitu. Iya. Kayak ada sesuatu nih. Kayak ada sesuatu. janggal. Ini kayak gue Iya. kayak ini Kayak bukan dijebak. dijebak kayak gue kayak bangun ini di bukan keluarga yang lain. Kayak gue bukan keluarga gue nih gitu loh. Nah itu gue lupa judulnya, komen di bawah deh kalau kalian nonton. Itu bagus. Bantuin dong, Ya, ntar siapa gua tahu nanti nonton. pas gue ngedit gue nemu lah. Aman nanti. Terus ada lagi film Korea gue nonton sama Dikan yang gue ingat-ingat dulu ya. apa lagi anjing? Detektif. Apalagi nih? Orang pengen banget jadi detektif. Ya, terus? Itu bagus. Mana? Lagi-lagi tuh orang kalau lu ngomongin, aduh, Kok gue ya? sebenarnya tidak terlalu suka ya menjelaskan film ada plot twist apa enggak. Tapi gue rasa ini marketing yang baik lah biar banyak orang nonton film-film Korea. Jadi ada lagi nih film-film yang plot twistan. Plot twist. Detektif. Iya. Tapi bukan detektif, dia cuma orang yang nerd aja. Ketemu sama detektif beneran yang diambang kehancuran hidupnya. Tiba-tiba ada pembunuhan berantai. Dan mereka berdua berusaha untuk menyelesaikan pembunuhan tersebut. Anjir, kerjasama tuh. Kerjasama tuh. Iya, Lupin. Yang ini kayaknya gue ingat Kita nonton sequelnya juga, yang sequelnya jelek tapi lumayan oke komedinya. Oke, Tapi itu film komedi. Oh, komedi. Tapi mereka benar-benar bisa bawa komedi itu jadi serius. Lu ngakak-ngakak, ntar tengah film lu begini. Gitu gak sih? Hahaha. Gitu. Oh, gue kayaknya Yang kedua panti asuhan. Yang kedua tentang panti asuhan. Yang pertama tentang istri. Banyak istri orang mati tiba-tiba. Iya. Gua Yang plotnya- ternyata- gua tapi gue lupa untuk filmnya. Kita gua review lupa. di Clean Sound dulu banget. Iya makanya Banget. gue lupa. Ada. Oke, boleh lah. Nah, jadi tuh wah banyak deh Korea yang Plot twist. Tapi Gua gua setuju plot twistnya gak ini banget. Nah terus Apa? gue juga menonton film Korea yang gue sangat suka. Ini film yang menurut gue best Korean movie. Oke. Menurut lu? Menurut gue, karena lu pada tahu gue tidak suka film keluarga. Banyak orang di sini yang udah tahu. Ya. Bang Eno jangan nonton filmnya tentang keluarga. Tentang keluarga. Nah. Dan ini film keluarga yang paling terbaik buat gue.
Apa? Hello Ghost. Hello Ghost. Hello Ghost tuh ya. Mereka bertiga menonton Hello Ghost. Yang mana sih Hello Ghost? Blasphemy. Coba lu cari. Hello Ghost yang mana sih? Oke, gak usah cari. Kita nobar nanti one day. Ya. Oke. Gue berani taruhan 1 juta di sini gue taruh. Lu nangis karena gue yang gak terlalu suka film emosional gue nangis. Ini yang intro Warkop. Ya ada adaptasinya. Ada adaptasi versi Indonesianya ada. Oh yang di penjara. Itu Bukan. Cell Itu Number 7, Cell Number Miracle in Cell Number 7. Itu gue juga nonton. Beberapa orang nangis, gue nggak terlalu. Tapi menurut gue dibanding Miracle in Cell Number 7, Hello Ghost lebih bangs. Oh ya. Ini wah Korea emang. Plot twist lagi. Gak mau cerita. Ya. Lu nonton. Oke, Karena itu menurut gue film terbaik yang sangat indah kalau lu nonton tanpa gue diceritakan. kasih apapun. Ya. Bahkan jangan nonton trailernya. Oh, oke. Alright. Boleh. Buta aja gitu kita nonton. Gua mau taruhan sama kalian kalau lu nggak kalau berani dan gue yakin lu nangis nonton Hello Ghost. Oke, Oke, kita coba. oke, kita coba. Kan gue adalah orang yang emotionless nih kalau Wah, kagak ada punya anjing. hati nih. Di antara kita Kuyup yang paling emosi anjing paling culun, gua paling emotionless Gua anjing. batu parah anjing. Iya. Hati gua sudah batu. Kita mengelok hati kita agar mendapatkan 1 juta itu ya. Iya. Tapi kalau lo kalah lo ya kasih gue 1 juta. Gak ada sih ketaruhan namanya. Jangan taruhan ya. Nah, gue juga mau rekomendasiin film-film Korea yang gue tonton lainnya ya. Ini film-film lama. Di IMDb skornya jelek-jelek. Tapi buat gue ini spesial. Karena menurut gue itu bener-bener Korean movie. Yang pertama adalah judulnya See You After School. Ini film anak muda. Film apa? Omansa. Homecoming, bukan homecoming apa? Homecoming. Apa sih istilahnya gue lupa. Bukan homecoming, istilah homecoming apa sih kayak? Ini Youth gitu lah. Oke, Istilahnya gue lupa deh. Shonen lah. Ya shonen gitu. Tapi ada filmnya tuh gue lupa istilahnya apa gitu loh. Nah itu film tentang orang yang dibully terus. Terus jadi hantai terkuat di dunia. Bukan. Tapi dia suka sama cewek. Oke. Tapi dia korban bully. Terus Ya. kurusin badan. Hah? Kurusin badan. Enggak, dia. Nah, tapi ada Kurusin badan plot twist ya. Ada Luffism satu aja gitu. thread yang bahkan tuh dia diteliti sama universitas-universitas di Korea. Dia orang paling sial di Korea. Oke. Ya. Lu tau gak sih ada adegan lucu gue ketawa banget. Jadi waktu itu. Jadi gini loh, kan harusnya kan itu jadi film sedih ya karena lu dibully harusnya perjuangan. Jadi adegannya ini gue ceritanya karena menurut gue ini lucu banget dan itu gak bakal ngerusak malah bakal memperkaya plot. Jadi suatu hari kan akhirnya lu masuk sekolah baru nih gitu kan. Lu masuk sekolah baru. Jadi emaknya ngasih bekal. Ini bekal lu, ini bekal buat pembuli lu, ini juga duit tolong kasih pembuli ya. Saking emak lunya udah tahu kalau lu bakal jadi korban bully. Emak lu nyiapin duit. Disiapin nih. Disiapin duit buat kasih ke pembuli lu. Dia ada kayak pakai lah anjing gitu lu kan mak gua harusnya lu Bantu gua. Jadi gua kalau malah kayak udah terima aja gua bakal jadi korban bully gitu. Ya, boleh. Apa tadi judulnya? See You After School. Itu bagus banget. Tonton bagus banget. Oke. Jangan percaya skor IMDb, sumpah. Tapi emang kadang-kadang skor IMDb dan lain-lain itu emang bias ke Iya bias lah, sih. tapi gue senang banget nontonnya. Thank you Bang Opik ya yang rekomendasi gue film ini. Ada satu lagi filmnya, film Youth juga dan menurut gue bagus gila juga. Dan itu momen yang dimana tuh ketawa-tawa, terus tiba-tiba lu kayak ini film Youth tentang pacaran lagi. Judulnya Two Face of My Girlfriend. Itu bagus Apa? Dia ceritanya tentang apa? Dia Nih. Ceweknya punya 2 muka kayak ini kayak Junji Ito. Nah, premisnya adalah dia itu pacaran sama cewek. Iya. Jadi cewek itu cewek culun banget, cewek kayak cewek culun tuh gimana? Lu tau gak sih cewek? Ya. Nerdi-nerdilan. Era enggak. Kayak Tasigi One Piece live action kemarin. Cewek-cewek kutu buku yang ke perpus terus lah. Iya, jadi tuh my type. Jadi lu tau gak sih tipikal cewek yang kalau zaman gue dulu sebutnya Lola, behelan, terus kacamata nerdy gitu kayak terus lupaan kayak panglingan gitu loh, kayak linglung kayak Terus kayak kombinasi. iya gitu kayak gitu kayak cewek-cewek. Kalau sekarang sebutnya pick me ya atau gimana ya? Tapi manja gitu loh, bego gitu. Nah, dia ini sesimpel kayak sering bantuin aja terus jatuh cinta dijadiin pacar. Sering cewek juga suka goblok, lupa ini, lupa itu sampai lupa duduk lah segala macam gitu loh. Oke. Terus pacaran sampai suatu hari akhirnya mereka mau cipokan. Pas mau cipokan, kan udah gini, adegan lucu banget ya mau cipokan gini. Terus tiba-tiba tuh mulutnya krak diginiin yang sama cewek, siapa? si ceweknya. Oke. Mulut cowok diginiin terus dibanting malah debak. Anjir. Terus tiba-tiba ceweknya jadi cowok gitu. Jadi cowok. Enggak, jadi kayak tomboy tomboy yang kayak apa ya, kayak tomboy cewek. abusif. Iya, tomboy abusif yang beneran bisa berantem, bukan tampang tomboy doang, bukan rambut pendek doang, tapi bener-bener cewek yang kayak, ngapain gue lu anjing gitu. Jadi Yankee lah ya. Iya, digebukin sampai ada adegan dia ditendang terus pintunya hancur gerbak gitu. Lu ngapain lu? Oh, berarti dia punya double personality. Dia double personality, bro. Polar dia. Bukan bipolar, beda lagi. Split. Beda lagi. Jadi split personality. Dia tuh satu cewek culun, tapi ternyata ketika tuh cewek kalau dalam keadaan panik kayak jantungnya deg. Jadi tomboy. Dia switch gitu loh, dia switch. Jadi bayangin nih cowok yang udah seneng dapet cewek sama-sama culun, ini cowok culun juga gitu loh. Anjing kasihan. Dia harus berhadapan bahwa setiap lagi romantisnya, ini cewek berubah jadi tomboy. tukang pukul. Boleh. Nah,
Dan itu prosesnya lucu banget bro. Oke, Sumpah bro, lu pada mesti Tapi nonton. terus dia sama tuh nyangkut lagi. Maksudnya masih pacaran sama si cowok yang culun ini. Masih karena cowok cinta banget. Oh. Tapi cowok ini sadar kalau ini cewek, kok kepribadiannya dua. Iya. Nah lu bayangin lu siap nggak ketemu Cewek. apa ya lu kayak gitu loh Iya, dalam iya. hidup itu Udah culun. so sweet banget bro. Hasan nggak Dan bisa ternyata cerita Bisa gua. dan ternyata cerita tidak sampai situ. Dia punya banyak personality. Lihat makanya tadi yang seru kan lucu. Iya. Lu bakal Oke, boleh. itu boleh. Korea, aduh Korea makanya banyakin nonton film Korea bro. Banyak banget yang kayak gitu bro. Tapi kalau dilihat dia lebih banyak ya nontonnya. Iya. Lu pada nggak sebanyak gue? Nggak banyak gue aja. Ini banyak banget Lu malah lebih banyak daripada Iya. gua. Oh shit. Lebih banyak lagi. Itulah. Ya udah kalau lu apa Gue yang paling dikit sebenarnya mah. jadi apa yang lu tonton? Gak mungkin. Ya kayak Squid Game, Train to Busan, terus Oh, itu. Tren to Busan fun fact gue belum nonton sampai sekarang. Lu belum nonton? Gua juga belum. Menurut gua oke loh, one of the zombie movie. Kalau lu? Menurut lu gimana? biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Berarti lu gak ada film Korea yang memorable banget buat lu? Yang Ah, sampai kayak gue gitu, gue ceritain aja passionate banget Iya. buat pengen lu pada nonton. Gak ada, jujur gak ada gitu kan. Sebenarnya film Korea yang gue tonton tuh yang bener-bener yang enjoy banget buat gue itu cuman ada dua. Itu Exuma sama Good News. Good News apa? Exuma gue tau, Ya, Good News apa? Good News News apa? Exuma kan horor kan, dan Iya, itu iya, iya. plot twistnya bagus banget menurut Betul. gua karena ya dia nggak cuman satu di case pertama doang, tapi dia ada case selanjutnya kan, lain, itu plot iya, twistnya iya, di situ. Ternyata dia human beneran. Apa ya? Apa? Kan Human, mantan manusia. Mantan manusia, betul juga. Oke nggak, Exuma gue tahu. Good News ini apa? Gue baru denger Good nih. News ini nih kayaknya kalian harus nonton nih karena Apa, kan apa? ada Netflix ya, dan ini kan baru nih 2025. Oh, 2005. Iya. Oke. Ini gue ceritain premisnya nih. Iya. Ini lucu nih. Jadi konteksnya adalah Jepang. Jadi ada kayak apa sih sebutnya kayak kalau ini kayak geng nih. Invasi. Manji. Bukan, Berantem. Mau berantem, mau Tawuran. Bukan. Pokoknya teroris lah. Oke. Jadi ada teroris dari Jepang yang dimana dia tuh kayak pengen ke Korea Utara karena konsep komunismenya dia suka Oh, si iya. teroris Oke. ini. Dan akhirnya si teroris ini tuh ngebajak pesawat yang pengen Ke Korea Utara. Korea Utara. bukan, yang pengen ke Jepang. Ini sebenarnya pesawat domestik. Pesawat lokal, tapi Oke. dibajak sama dia. Jadi ini sekelompok teroris ini nih bom. Lu bom nih. Pokoknya antar kita sekarang Ke Korea Utara. Ke Korea Utara gitu Oh, kan. iya, Kalau nggak iya, nih iya. gue meledakin gitu kan. Nah akhirnya Jepang kerjasama sama pemerintah Korea Selatan. Untuk gimana caranya ini bisa dibebasin. Karena pihak Jepang ya, pemerintah Jepang itu nggak bisa ngatasin. Oke. Akhirnya minta tolong Korea kan. Nah sama pemerintah Korea akhirnya diutus apa sih kalau ini Intel. Nah, Intel Korea. Nah missionnya menurut gue ini lucu nih. Apa? Missionnya itu, ini gue ceritain sampai sini aja ya. Missionnya itu adalah pas mereka terbang, itu tuh dialihin ke Korea Selatan tapi pura-puranya itu Korea Utara. Lucunya pas nyampe sana, semua orang di sana harus acting jadi orang Korea Utara. Boleh. Oke. Oke. Kayak gitu. Menarik. Nah, film ini sebenarnya nggak ada plot twist yang bagus. Cuman menurut gue ini komedinya lucu banget. Oke. Komedi Good ya. Oke. Good news. Good news. News. Baik. Ada di Netflix ya? Ada di Netflix. Itu nice, enjoy banget gue nontonnya. Rekomendasi lu apa kalau gini sekarang? Shit, tadi Old Boys udah, Parasite udah. Ini Memories of Murder, tahu nggak? Oh ya, of course. Itu one of the good, the best ending menurut gua. Pokoknya lu nonton deh itu. Ceritain dulu premisnya ke Gua bocah. sebenarnya lupa ya premisnya tentang apa. Pokoknya tentang murder mystery. Jadi itu tuh terinspirasi dari kisah nyata di Korea, seingat gua. Oh, gitu? Iya. Dan si murder Tapi gak 100% di... Ya namanya film dik. ya ada dramatisir lah. Nah, tapi di kasusnya correct me if I'm wrong by the way ya. Belum terpecahkan. Jadi dibikin film lah intinya ngebahas soal serial killer ini. Itu seru banget drama crime-nya. Ih, suka banget gua. Plot twist-nya banyak. Plot twist sih, gue sih tidak merasa plot twist ya. Anjing gue gede banget sekarang ngomongnya plot twist. Bentar dulu dah. Menurut gue ini malah nggak plot twist tapi emang Oh, bukan plot twist deh, gue jelasin. Suspense. Jadi lu selesai nonton tuh kayak anjing, oke gitu. Suspense, jadi deg-degan nontonnya. Itu ya rekomendasi kalian. Komen di bawah ya, ada beberapa Iya. judul yang kita lupa. Mungkin kalian bisa bantu dan kasih tahu kita rekomendasi kalian dan kalian setuju nggak sama rekomendasi kami mengenai film-film Korea. Apa terlalu elit bang? Tapi ini menurut gua, please, kalau bos percaya sama gua, nontonnya jangan sendiri, please. Kenapa? Nontonnya jangan sendiri. Kenapa jangan sendiri? Karena sedih. Lu mesti sama teman lu.
Apa sih? Malu lah anjir. Malu. Just trust me man. Nanti malu, mau nangis malu. Ya gue nonton sih Diri aja, sendiri dah. temen gue. Iya, Ya pokoknya nonton silakan dan ya itulah SMS kali ini ya. Ya, dan itu dia salah masuk studio. Lagi aja Ya udah, Dia suka, dia suka Oh iya, bikin. harusnya kan. Salah masuk studio. Iya ya. Ya udahlah ya. Malu. Perasaan ya? Lu ke Jim Carrey. Dan itu dia. Dan thank you buat member dan komen di bawah. Stay clean and sound. Dadah.